Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faria Bibi, NIM 1371945. Kali ini akan mempresentasikan review studi kasus mengenai efficient fabrication of high strength Li2 TiO3 ceramic pebbles via improved rolling ball method assisted by Sesbania gum binder. Nah, ini overview untuk presentasi kali ini. Major sectionnya itu ada pendahuluan, material, proses, dan hasil pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, pendahuluannya, pada jurnal artikel ini apa sih yang dibahas? Yang dibahas yaitu mengenai penggabungan metode spray drying process dan rolling ball untuk fabrikasi Li2 TiO3 tritium breeder ceramic pebbles. Nah, tritium ini itu material yang akan digunakan, material nuklir. Jadi, ceramic pebbles ini adalah pembungkus bahan bakar nuklir, yaitu tritium gitu, yang mana ntar reaksi nuklirnya itu akan terjadi di pebblesnya gitu. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu mengatasi beberapa masalah. Yang pertama itu ada proses produksi yang kompleks. Yang kedua ada biaya produksi yang tinggi dan kekuatan mekanik yang sebelumnya itu lebih rendah. Gitu. Dan kali ini akan jadi lebih tinggi gitu. Oke, selanjutnya material. Materialnya tadi udah disebutkan bahwa material itu merupakan keramik Li2 TiO3 yang merupakan salah satu material yang menonjol gitu dalam nuklir gitu. Karena material ini tuh memiliki beberapa keunggulan seperti kinerja aktivasi yang rendah, terus stabilitas kimia yang tinggi dan sifat pelapis tritium yang baik. Nah, mengapa di sini ada sifat pelapis tritium baik? Nah, tritium ini belakangan ini merupakan material yang menonjol juga gitu untuk digunakan sebagai bahan bakar nuklir sehingga Li2 TiO3 ini cocok sekali untuk digunakan. Terus mengapa Li2 TiO3? Yang pertama, kinerja dalam pelapasan tritium yang sangat baik. Yang dua, keamanan yang menguntungkan. Seperti mana kita tahu, faktor keamanan ini sangat penting gitu untuk reaktor nuklir. Yang terakhir, stabilitas panas. Oke, selanjutnya proses. Nah, ini ada major proses itu ada dua. Yaitu pertama, green pebbles, pemrosesan green pebbles. Pemrosesan green pebbles ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pre-treatment, Li2TO3 powder, yang kedua itu preparation spherical seed, dan yang terakhir proses densifikasinya. Nah, untuk gambar proses sendiri itu bisa dilihat di bagian sebelah kiri gitu. Yang atas merupakan green pebbles. Oke, selanjutnya itu Li2TO3 ceramic pebbles. Nah, untuk pembuatan ini itu ketika Li2 green pebbles ini mencapai ukuran ideal, nah ukuran ideal itu maka akan dikeringkan pada temperatur ruangan selama 48 jam. Yang mana pada akhirnya Li2TO3 ceramic pebbles akan disentering pada muffle furnace. Nah, pada muffle furnace ini akan disentering pada temperatur 500 derajat Celcius selama 2 jam dengan 5 derajat Celcius per menit heating rate-nya dan untuk menghilangkan organiknya. Dan disintering lagi pada 850 derajat sampai 1500 derajat selama 2 jam dengan heating rate yang sama pada udara. Nah, untuk gambar di kiri itu merupakan skema dari ceramic pebbles-nya. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dilihat ada flowchart dari fabrikasi. Yang pertama itu bermula dari sintesis Li2TO3 powdernya. Terus mulai ke fabrikasi dari stable ceramic slurry-nya dan masuk ke proses rolling ball-nya dan seterusnya menjadi Li2TO3 pebble. Oke, ini pembahasan ketika hasil akhir gitu, material pebble-nya udah jadi. Yang pertama itu fase dan morfologi dari serbuk Li2TO3 ini dikarakterisasi grain size-nya menggunakan pengukuran nano dan akhirnya mendapatkan hasil sebesar 1700 nanometer. Nah, yang kedua itu ada waktu pemrosesan rolling ball. Nah, ini menjadi parameter penting gitu, di mana dapat dilihat bahwa rolling ball ini menghasilkan distribusi dari ukuran partikel pada setiap waktu yang berbeda.
Nah, yang ketiga ada pemilihan binder gitu. Yang pilihan binder ini seperti yang kita tahu bahwa pemilihan binder akan menjadi faktor penentu preparasi green pebble-nya, yaitu struktur internal, kekuatan yang tinggi dan sifat kebulatan yang baik. Dan kalau misalnya kita lihat tuh, bisa dilihat tuh. Nah, ini dari faktor binder sangat mempengaruhi kan, apalagi bisa dilihat dari sifat kebulatannya. Oke, mungkin next. Nah, simpulannya itu apa sih? Nah, dari yang udah kita bahas bahwa produk massal dari Li2TO3 ceramic pebbles ini dengan pembawaan yang tinggi itu berhasil diimplementasikan gitu dengan metode rolling ball ini sehingga masalah-masalah tadi bisa terselesaikan gitu. Pada metode ini juga kedepannya bisa diimplementasikan pada persiapan Li2TO3 ceramic pebble dalam skala yang lebih besar lagi gitu, dan juga bisa mempelajari tritium breeder material secara lebih mendalam lagi ke depannya. Seperti itu mungkin cukup dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.